Halo semuanya, salam kenal. Hari ini adalah hari pertama ya, multi-chain community buat video. Nah, kita mau bahas yang santai-santai aja. Pasti kalian mau prediksi ya, gimana Bitcoin dan cryptocurrency sentimennya di kedepannya ya. Di kedepannya ini gimana. Nah, pertama pasti indikator yang kita lihat adalah ya ini ya. Kalau kalian tahu Fear and Greed Index ya, pasti kalian sering lihat. Di mana sih posisi orang-orang saat ini, apa sedang fear atau greed ya? Apa sedang mereka tuh maruk atau lagi takut nih? Ternyata mereka lagi greed ya, di angka 73 indikator ini. Untuk spesifik angkanya dapat dari mana tentu ya kita cek tahu ya, dari mana dia ini tahu. Tapi dasarnya pasti dari mungkin search engine atau dari pembeliannya, volume itu bisa kelihatan semua data-data itu kita dalam posisi seperti apa. Nah, biasanya terlihat dari story ini bahwa biasanya kalau sampai Bitcoin ini harganya gila-gilaan dan sangat great ya, itu sampai hampir 100 ya, 90-an tuh sangat berbahaya ya. Tapi karena 70 ini bisa dibilang saat ini mulai bullish ya, orang-orang mulai bullish pada market crypto ini dan mungkin mulai naik. Kenapa saya bisa bilang gini juga? Karena bisa kita lihat dari chart ya, dari chart ini Bitcoin US dollar ini dilihat bahwa dia ini membentuk sebuah pattern ya. Kalau mungkin kalian tahu technical analysis, ini adalah pattern namanya bull flag ya. Jadi kita lihat daily aja. Ini bakal kelihatan bahwa dia ada kayak gini ya. Nah, ini namanya bull flag ya. Nah, biasanya bull flag ini kalau memang break dari patternnya ini kan lower high ini lower low juga ya. Itu akan breaknya sesuai dengan tiangnya ini ya. Panjang tiang ini. Nah, kita langsung cek aja berapa. Karena breaknya di sini. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, 145.000 kurang lebih ya. Kita lihat jangka panjangnya di daily ya. Kalau ditanya berapa lama nih untuk mencapai harga segini, tentu time frame-nya kita nggak tahu karena semuanya bisa beda-beda. Jadi bisa aja dalam waktu 1 bulan, bisa juga dalam waktu 3 bulan, kita nggak tahu ya. Nah, tapi yang jelas arahnya sudah cukup jelas karena flag-nya terbentuk dan kemarin ini barusan break ya. Bahkan kalau kita lihat yang jangka lebih panjang yaitu weekly, kelihatan banget kalau Bitcoin ini membentuk ini ya, udah break ya di sini ya. Kelihatan bahwa minggu kemarin strong banget, hampir engulfing gitu, bullish engulfing pattern. Terus dia sekarang udah weekly-nya hijau, kemungkinan besar nih bakal hijau minggu ini, mungkin diharapkan ya. Karena kenapa? Karena biasanya strong bullish kayak gini tuh langsung continuation ya, jadi langsung lanjut. Cuma memang untuk short termnya kita bisa lihat dari 1 jam dan 4 jam biasanya yang kita gunakan. Mereka selalu retest biasanya setelah break dari pattern flag ini, mereka itu retest ini ya, flagnya di bawah ini, jadi kayak yang sebelumnya ini resistance sekarang jadi support ya. Harusnya dia akan ke 108 segini, 108 ribuan ini ya untuk retest dan baru mantul kembali. Cuman tadi memang kita usah nunggu, ternyata dia sampai 108 saja dia sudah kayak naik lagi ya. Mungkin karena memang di 108 ini kelihatan bahwa banyak support ya di sini. Ini kan beberapa kali menyentuh di angka sini ya. Sebelumnya juga iya, di sebelumnya juga sempat ada, di Juni juga ada. Jadi sering banget di sini. Jadi mungkin ini juga salah satu support. Nah, memang tidak bisa kita pastikan ya, kurang lebih menyentuh pasti apa enggak. Biasanya bisa juga enggak. Tapi kurang lebih harganya bakal ke sana ya, deket-deket lah kita ngomong. Jadi itu ya outlook ke depannya. Nah, mungkin yang kalian pasti ingin juga penasaran ya, sampai kapan Bitcoin ini bisa naik ya. Kalau menurut history dan masa lalu, memang Bitcoin ini cycle-nya udah tinggal dikit lagi ya. Seperti kalian lihat mungkin dicek di YouTube lainnya tuh pasti banyak banget yang bilang Bitcoin ini masanya sudah tinggal sedikit aja untuk naiknya. Cuman yang saya lihat dari sini adalah setiap cycle itu Bitcoin selalu lebih panjang kadang-kadang ya, bisa lebih panjang. Kayak contoh cycle sebelumnya itu kan sangat cepat banget ya saat kita mencapai titik tertingginya ya. Kenapa? Karena itu tergantung dari makroekonomi juga. Makroekonominya sangat mendukung, terutama pemerintah Amerika banyak melakukan namanya QE, cetak uang gitu kan. Artinya aset-aset yang lain tuh pasti naiknya signifikan karena kan uangnya semakin tidak berharga. Itu salah satu faktor juga ya di sana. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ya bahwa target kita 145 ini kan karena bull flag-nya. Tapi kita juga mau bandingkan sama indikator-indikator lain. Contohnya, kayak kalau kalian tahu pasti namanya rainbow flag ya. Ini selalu ada
rainbow ini. Jadi kita di sini tahu Bitcoin sekarang harganya lagi murah atau mahal pakai flag ini. Sorry. Jadi kalian bisa cari yang original aja. Kita pakai. Oke, ini ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ini ya, setiap cycle. Di sini bisa dilihat ya bahwa setiap halving dia akan naik sampai warna merah, bahkan di cycle 2013 ini kan sampai melebihi. Yang kedua sampai merah, yang ketiga kemarin sampai orange aja. Jadi kalau dilihat ini kan turun terus nih, tadi yang ini lebih dari merah, sekarang jadi merah, sekarang jadi orange. Di sini bisa diasumsikan kalau cycle kali ini tidak mungkin Bitcoin itu mencapai orange ya, karena dia returnnya diminish ya, kalau kita mau bilang. Jadi artinya menurun ya, rainbow dari rainbow chart ini ya, rainbow cycle sampai rainbow chart ini ya. Jadi sampai harga berapa sih kita mau prediksi Bitcoin? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya sampai harga kuning itu 250.000 ya, wah bisa nggak nih sampai 250.000 ya? Menurut saya sih nggak bisa. Kenapa? Karena sebelum cycle sebelumnya 2021 itu kita sampai orange, terus sebelumnya ini cycle kedua pas all season itu sampai kuning ya. Jadi saya rasa kita pasti sampai di bawahnya kuning, yaitu di hijau. Hijau yang mana? Bisa hijau ke kuning-kuningan sama hijau yang terang itu ya. Kalau kalian lihat harganya tuh di 186.000, 130.000. Nah, jadi range-nya ini di sini ya, 132.000 sampai 182.000. Ini dia range di mana all time high dari Bitcoin bisa tercapai di cycle ini menurut saya, karena semuanya diminish ya returnnya. Oleh karena itu kita harus segera siap-siap ya, siap-siap kalau memang sudah dekat-dekat atas itu ya, siap-siap untuk mulai jual ya, karena memang tanpa dipungkiri Bitcoinnya kan selalu ada cycle-nya ya. Selama 10 tahun terakhir ini dari 2010, 15 tahun itu selalu seperti itu. Jadi di sana kita harus manajemen risiko kita sudah tahu, kita sudah bisa punya planning di masa depan apa yang bakal kita lakukan. Oke, hari ini hanya gitu aja. Semoga bisa membantu kalian semua. Jangan lupa hati-hati terhadap margin ya. Terutama pakai future, yang tadi pakai future itu margin itu bahaya banget ya. Saya nggak saranin untuk pakai margin yang kayak 10 kali, 20 kali, itu sangat berbahaya karena kita ngutang pakai uangnya orang. Oke. Ya, sekian hari ini. Semoga bisa membantu, semoga punya bayangan kedepannya Bitcoin akan seperti apa. Ya, terima kasih.